Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Saat ini sedang populer ngehits lagu yang sayup-sayup Anda dengarkan. Lagu berjudul Hadapi Dengan Senyuman. Ini lagu sebelum populer sekarang adalah salah satu lagu yang saya sangat cerna mendalam. Lagu ini sungguh luar biasa bagi saya. Ya, bagaimana tidak luar biasa? Hadapilah dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman. Dengan lagu ini seakan-akan kita dipesan untuk selalu menyikapi dengan senyum. Senyum di sini adalah senyum yang tulus, senyum yang bahagia, senyum yang ikhlas, bukan senyum mengejek, senyum sinis. Jadi apapun itu kita harus menyikapinya dengan ikhlas, dengan tulus. Dan apapun yang telah terjadi memang yang sudah terjadi tidak akan bisa dirubah lagi. Dan itu kita melihat dari sisi hikmah. Bagaimana suatu kejadian itu memiliki hikmah yang positif untuk kita. Ya, banyak sekali kejadian yang memiliki hikmah, walaupun kejadian itu adalah kejadian yang jelek, kejadian yang negatif, tapi bila kita sikapi dengan hikmah, itu akan menjadi hal yang positif. Dan memang kekuatan dari senyum adalah lambang dari optimis, dari pasrah berserah kepada Allah. Itu sungguh luar biasa ya. Ibaratnya ada suatu pesan di mana disampaikan bahwa tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Ibaratnya ya senyum tadilah itulah suatu kebaikan untuk menolak suatu bentuk kejahatan atau suatu bentuk yang jelek. Dengan senyum tersebut ternyata itu bisa ditolak hingga tak terjadi. Saya akan bercerita suatu kejadian nyata yang membuktikan bahwa kebenaran dari pesan dari Allah itu. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Hal ini saya pernah jumpai langsung, di mana seorang kawan bercerita kepada saya. Waktu itu dia menceritakan tentang dok, itu ada di kompleks saya tinggal. Ada anjing peliharaan salah seorang tetangga, yang sering sekali anjing tersebut buang kotoran, buang air besar di dalam pekarangan rumah saya. Waduh, jengkel sekali saya waktu itu, dok. Akhirnya karena ini berulang terus, saya dan istri tentu sudah nggak tahan lagi. Akhirnya kita mengadu ke Pak RT, mengadukan tentang kejadian di mana anjing tetangga tersebut berulang kali buang kotoran, buang di dalam komplek, di dalam pekarangan rumah saya. Dan memang Pak RT sudah memanggil sang tetangga tersebut, tapi ternyata nggak ada perubahan. Dan setelah diproses oleh Pak RT pun itu tetap
berlangsung. Aduh dok, nggak tahu lagi dok, ini saya mau harus bagaimana. Kemudian saya sampaikan tentang satu pesan yang luar biasa dari Allah, salah satu ayat Allah yang menyampaikan bahwa tolaklah kejahatan atau keburukan dengan kebaikan. Saya sampaikan ke dia, coba ayat ini kita buktikan. Coba kamu buktikan ayat ini dengan cara, cobalah kirim makanan. Kirimlah makanan ke pemilik anjing tersebut. Dia kaget. Ya, dok, gimana? Ini kita sudah beolin, sudah dikasih kotoran, malah kirim makanan. Nggak bisa dok. Nggak bisa dok, nggak bisa dok. Dia sampaikan itu, nggak bisa. Nggak bisa ini dok. Bagaimana bisa? Saya gondok, saya marah kepada orang yang memiliki anjing tersebut karena gara-gara anjingnya kirim kotoran tiap hari, hampir dibilang tiap hari ke rumah saya harus kirim makanan ke dia. Dokternya ada-ada aja. Oke. Setelah itu kita berpisah, enggak berjumpa setelah sekian lama. Mungkin sekitar 2 atau 3 minggu kemudian saya berjumpa lagi. Saya pun tidak ingat percakapan waktu itu tentang saran saya untuk mengirim makanan gara-gara anjing mengirim makanan kepada majikan anjing yang ngasih kotoran tiap hari di pekarangan rumahnya. Saya tidak ingat sama sekali. Tiba-tiba dia menegur dan menyapa saya. Dok, ingat gak waktu itu kejadiannya? Saya cerita ke dokter nih, yang masalah anjing tetangga saya itu dok. Dan dokter menyampaikan untuk saya kirim makanan ke majikan sang anjing. Waktu itu saya sampai di rumah, saya sampaikan ke istri saya. Tadi saya ceritakan tentang ayat yang disampaikan Dr. Suryo tentang menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan itu coba diterapkan di kasus anjing tetangga yang selalu mengotori tempat kita. Dr. Surya menyampaikan bahwa cobalah kita kirim makanan ke pemilik anjing tersebut. Istri saya diam saja dok waktu itu dok. Diam aja, cuman mungkin dia juga kaget, bengong. Kok bisa ada ide seperti itu yang aneh gitu. Aneh banget nih. Sudah dibikin kesel, harus setiap hari harus bersihin kotoran anjing yang masuk ke dalam rumah kita, ke dalam pekarangan kita, dan kita harus kirim makanan kepada orang yang memiliki anjing tersebut. 1 hari, 2 hari, 3 hari berlalu. Akhirnya pada hari ketiga, teman saya ini pengen mencoba. Dan sang istri diam-diam aja. Tidak komplain, tidak protes, dan tidak mendukung juga tidak. Diam-diam aja artinya mungkin ya boleh-boleh juga lah dikerjakan. Akhirnya mereka membeli makanan tentu makanan yang sangat layak untuk diberikan, sangat
sangat berkesan untuk diberikan. Dan makanan tersebut dikirim kepada sang tetangga pemilik anjing. Dan dok, apa yang terjadi dok? Setelah kita kirim makanan ke tetangga tersebut, tidak lama kemudian si anjing dikurung dok. Si anjing diikat di pekarangan rumah dia. Nah, dengan diikat itu tentu si anjing tidak kirim kotoran lagi ke rumah saya. Waduh, luar biasa dok. Ternyata dengan dikirim makanan, pemilik rumahnya, pemilik anjing tersebut bisa menerima dan merespon dengan mengikat sang anjing tersebut sehingga tidak terjadi lagi. Sebelumnya kita udah bilang lapor ke Pak RT, ternyata itu tidak ada respon, tidak ada perbaikan. Dan dengan kirim makanan ternyata jadi malah ada respon. Dan tahu nggak dok, jika saya lewat depan rumah pemilik anjing tersebut, rumahnya kan sering kosong nih, mereka sering pergi. Dan akhirnya anjingnya diikat di pekarangan rumah dia. Saya sering lewat dan lihat anjingnya. Dan seakan-akan sang anjing tersebut ada rasa mengerti kepada saya dan seperti minta maaf juga gitu dari sorot mata anjing tersebut. Saya juga jadi nggak tega dok. Jadi akhirnya kalau saya lewat depan rumah dia, saya mampir, saya bawakan makanan untuk anjing tersebut. Dan anjing tersebut pun seakan-akan juga mengerti dan merespon juga dengan tanda terima kasih juga. Dan ini luar biasa. Inilah hadapi dengan senyuman. Bagaimana seseorang menghadapi suatu hal yang tidak enak, tidak nyaman, mengesalkan, kotoran anjing. Tapi dia merespon dengan positif, yaitu dengan senyuman. Senyuman itu bukan hanya sekedar senyuman, tapi dengan tindakan yang lebih lanjut lagi adalah mempersembahkan, mengirim makanan kepada orang yang bikin dia kesel. Dan ternyata terbukti ayat Allah tentang menolak kejahatan dengan kebaikan ini ternyata sangat dahsyat. Jadi sebenarnya jika kita berkaca bahwa kekuatan terbesar adalah kasih. Kekuatan terbesar adalah ar-Rahman. Kekuatan terbesar bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi kasih. Dan itulah salah satu aplikasi yang jika dihubungkan itu berkaitan dengan lagu tadi, hadapilah dengan senyuman. Menghadapi dengan senyuman, bukan dengan kemarahan. Itulah hikmah. Jadi hikmah bisa didapatkan pada suatu kondisi apapun itu. Kondisi senang, kondisi susah, kondisi bahagia maupun kondisi menderita, kita bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa. Tentu Anda ingat salah satu hikmah yang didapatkan oleh Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf yang mengalami hal yang menderita, suatu penderitaan, suatu musibah, harus menjalani hukuman penjara waktu itu, dan dia
menghadapinya dengan senyuman, penjara dia jalanin, dan ternyata melalui jalan penjara tersebut, melalui penderitaan di penjara tersebut, Nabi Yusuf mendapatkan kemuliaan. Ya, bagaimana Nabi Yusuf setelah dari situ akhirnya melonjak menjadi salah satu staf atau penasehat atau menteri. Kemudian dari situ pula akhirnya beliau bisa naik jabatan sehingga menjadi raja. Jadi semoga kita bisa menyikapi segala sesuatu, baik sesuatu yang jelek, yang buruk, yang menyebalkan, yang membuat kita sengsara, dengan ikhlas, dengan tulus. Karena kita tahu bahwa di balik segala sesuatu ada hikmah yang jika kita memetik hikmah itu maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke. Terima kasih, semoga ini semua menjadi hal yang positif yang bisa kita ambil pelajaran dan manfaat, yaitu menghadapi segala sesuatu dengan senyuman. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera.